Mas Kadiranya sambil menunggu teman yang lain juga ya, kita mulai dulu aja kuliahnya di pertemuan ke-12 ya. 12 tentang materinya ini teknik proyeksi bisnis. Share screen. Teknik proyeksi bisnis ya. Nah, bisnis lebih sering dikaitkan dengan unsur forecasting atau peramalan ya. Jadi gimana caranya meramalkan, memproyeksikan suatu kondisi lingkungan bisnis yang belum terjadi ya. Sesuatu yang belum terjadi. Mengenai ilmu sosial, terus ekonomi yang mengenai ketidakpastian. Terus unsur-unsurnya itu ada tentang jumlah penduduk, terus volume penjualan, terus tingkat konsumsi, inflasi, dan sebagainya. Jadi teknik proyeksi bisnis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat kompleks. Kenapa sekarang diberikan setepat? Karena sesuatunya masih belum menjadi. Ya, jadi, nah, tujuannya apa sih tentang forecasting atau peramalan itu? Itu untuk meminimalkan ya, minimalkan pengaruh ketidakpastian terhadap perusahaan. Ya memang nggak pasti, teman dengan kita menerapkan sistem forecasting itu bisa minimalkan resikonya yang nggak pasti terlalu banyak. Gitu. Jadi harus ada dasar data yang digunakan untuk dapat meramalkan kebutuhan perusahaan di masa mendatang. Gitu ya. Dengan ukuran mean absolute error atau mean square error, ini maksudnya adalah ukuran rata-rata dari error yang terjadi dan ukuran penjumlahannya dari error yang terjadi. Ada formulasinya nanti. Nah, lingkungan sosial itu dapat dilihat pada tabel ini. Ini ada suatu perusahaan nih. Ya. Ini ada lingkungan sosial dan kontrol, sosial, ekonomi, dan politis yang mempengaruhi ya, perusahaan. Terus ada lingkungan teknis juga, ekonomi perusahaan, sama lingkungan ekonomi makro. Ya. Makro ini terkait dengan tingkat tenaga kerja, pengangguran, sebagainya. Nah itu gimana caranya dapat perusahaan dapat berkembang, dapat meramalkan program bisnisnya di masa mendatang. Gitu. Oke, nah kebutuhan konsumen atau pelanggan yang dihadapkan pada kapasitas produksi perusahaan. Dapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam peramalan, ya. Jadi nggak ada satupun metode yang bisa dikatakan paling cocok untuk suatu kasus, ya. Itu tergantung kasusnya. Di metode ini, nah, metode peramalan dengan smoothing, ya. Namanya single smoothing itu menghitung rata-rata dari nilai pada beberapa tahun untuk menaksir pada suatu tahun tertentu. Ya. Rumusnya ini ST plus 1 9 XT plus XT min 1 dan seterusnya bagi dengan N. ST plus 1 itu apa? Ini forecasting atau peramalan untuk periode tahun ke T ya. Ke T plus 1 ya. Biasanya peramalan tahun Januari, Januari plus 1 Februari ya, gitu. Nah, terus dengan XT
XT ini data pada periode 2 tahun T, ya. Terus N ini jangka waktu pada masa moving average, ya, pergerakan rata-ratanya, pergerakannya. Nah, sifatnya moving average ini, jadi bila ada data selama P periode tertentu, maka baru bisa membuat forecast untuk periode P plus 1. Maksudnya harus ada data misalnya di bulan Januari, ya. Bulan Januari harus ada data dulu baru bisa membuat di bulan Februarinya. Kalau nggak ada data nggak bisa. Nah, semakin panjang moving average, ya, pergerakan dari nilai rata-ratanya akan menghasilkan moving average yang semakin halus. Ini mengandung error juga. Nah, kelemahan dari tadi single smoothing tadi, moving average tadi, yaitu yang pertama memerlukan data historis, ya. Jadi harus ada data di bulan atau tahun sebelumnya baru bisa menghitungnya. Gitu. Terus yang kedua, semua data diberi bobot yang sama. Terus setelah itu nggak bisa mengikuti perubahan yang drastis sampai dengan nggak bisa menentukan data yang ada pada gejala tren suatu tahun tertentu. Ini ada benda double moving average, jadi yang tadi dilakukan 2 kali, terus mencari nilai A sebagai konstanta, terus mencari nilai B sebagai slope, dan menghitung forecast dengan rumusnya nanti, gitu ya. DST tadi, ya, forecast periode tahun ke T, sama ini konstanta dihitung, A-nya ini konstanta, B-nya itu slope, ya. F itu function, ya, maksud dari tahun ke T, ditambahkan moving average. Ini nggak saya bahas terlalu dalam, ya, soalnya nanti aplikasinya lebih ke aplikasi aja, saya di sini mau terangkan tentang artikel aja biar lebih jelas, gitu. Terus yang ketiga ini metode single exponential smoothing. Ini rumusnya T plus 1, itu tadi, ya, forecast berdasarkan ke T, terus sama dengan sigma xt plus 1 min alpha kali st. Ini adalah pengembangan dari pengembangan moving yang awal. Terus alpha ini mempunyai nilai antara 0 sampai dengan 1. Terus ini itu soalnya. Nah, soal tahu rumusnya aja, teman-teman. Terus ada benda double exponential smoothing. Ini menghitung 2 kali lagi. Oke, saya sentuh artikel langsung aja. Nah, ini ada satu artikel tentang rancang bangun, ya, sistem informasi peramalan bisnis pada swalayan berkah. Nah, ini abstraknya bisa dibaca. Swalayan berkah ini merupakan salah satu usaha kecil menengah atau UKM yang menjual berbagai jenis barang. Menurut wawancara yang peneliti lakukan di artikel ini, ternyata perusahaan mengalami kesulitan dalam memprediksi penjualan. Prediksi penjualan di tahun berikutnya seperti mana itu kesulitan. Terus merencanakan pembelian dan memanajemen persediaan atau inventory. Oleh karena itu, maka dibangun sistem informasi peramalan bisnis, ya, pada berkas swalayan ini. Jadi, berkah ini akan membangun sistem peramalan bisnis. Peramalan yang digunakan menggunakan metode single exponential smoothing dan metode trend analysis. Ya, belum tadi. Metode peramalan ini dipilih berdasarkan pola data dan perhitungan dengan aplikasi Binitab, ya, aplikasi statistik, ya. Proses perencanaan atau pembelian dan manajemen inventory atau persediaan dilakukan dengan menghitung nilai economic order quantity atau EOQ, terus order point dan safety stock, ya, stok pengaman. Ya. Data yang digunakan adalah data penjualan yang berisi makanan dan minuman. Outputnya, hasil keluaran dari sistem ini adalah informasi prediksi penjualan
pembelian ekonomis dan kesejahteraan minimal, ya minimal inventory yang ada. Gitu. Jadi berdasarkan pengujian didapatkan hasil bahwa sistem sudah selesai dengan baik dari berkas swalayan ini. Dan berdasarkan pengujian lainnya didapatkan hasil persentase keberhasilan eksekusi program sebesar 1%. Black box ini ya kode dari sistem informasinya ya, jangan terlalu dihiraukan. Jadi berdasarkan pengujian ketepatan metode peramalan dihasilkan bahwa 8 dari 10 barang tepat menggunakan metode trend analisis. Jadi 8 barang menggunakan trend analisis dan 2 barangnya menggunakan sistem single exponential smoothing. Terus berdasarkan pengujian tingkat kesalahan atau error peramalan dihasilkan bahwa biskuit coklat ya, produk biskuit coklat itu memiliki tingkat kesalahan peramalan paling besar, yakni sebesar 50%, yang artinya metode peramalan terpilih nggak begitu kuat meramalkan penjualan pada barang tersebut. Ini hasil ujinya. Kita lihat. Nah, kita lihat di metode penelitian ya, yang berhubungan dengan proyeksi bisnis ya. Jadi peramalan ya. Pada dasarnya peramalan merupakan dugaan atau perkiraan yang tadi saya jelaskan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di waktu mendatang. Ya. Peramalan bisa bersifat kualitatif, artinya tidak bentuk angka. Kalau kuantitatif bentuk angka, gitu ya. Tindakan dalam bilangan. Ramalan kuantitatif bagi menjadi dua, itu ramalan tunggal yang terdiri dari satu nilai aja, ya, dan ramalan interval atau ada perselangannya atau interval forecast yang terdiri dari suatu nilai dibatasi dengan nilai batas bawah dan batas atas ya. Berdasarkan secara teknis peramalan dibedakan menjadi dua ya. Yang tadi tipe kualitatif yang tidak berupa angka, yaitu peramalan yang lebih menitik beratkan pada pendapat dan intuisi berdasarkan sumber respon dari wawancara ya ini, sehingga data historis yang ada menjadi hal tidak begitu penting gitu. Jadi ini nggak kualitatif, ini nggak berdasarkan angka atau data historis, tapi berdasarkan pendapat atau opini juga dari narasumber yang diwawancarai. Terus teknik kuantitatif ini peramalan yang sangat penting, maka adanya data historis yang dimiliki. Ya. Penting ini ada 3 pendekatan. Jadi pendekatan analisis dari faktor lebih dikenal dengan time series, terus analisis kausal sama analisis ekonometri. Ya. Nah, yang paling dikenal ini analisis dari waktu ya, time series analisis sama analisis kausal. Apa sih analisis dari waktu? Ini pendekatan ini menggunakan deret waktu atau time series dari periode berikut periode sebelumnya dihubungkan dengan periode H tahun H. Jadi sebagai dasar peramalan. Jadi dalam prosesnya diperlukan data aktual. Ya. Jadi perlu data, misalkan data penjualan nih, ada data penjualan tahun-tahun sebelumnya yang harus disajikan, yang akan diidentifikasi polanya, kemudian ditentukan metode peramalan. Jadi harus ada data historis sebelumnya. Metode peramalan yang ada pada pendekatan ini seperti tadi moving average, exponential smoothing, sampai dengan trend analysis. Ya. Jadi analisis menjadi bagian dari analisis direct waktu, ya, time series analisis. Terus yang ada namanya analisis kausal atau sebab akibat. Ini pendekatan ini menggunakan komponen sebab akibat, ya, kausalitas ya, sebab akibat, dan bertujuan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang di masa depan dengan mengukur beberapa variabel bebas atau independen. Kita dengan variabel X, yang penting beserta pengaruhnya terhadap variabel yang nggak bebas atau variabel Y yang akan diramalkan. Ya. Jadi gimana caranya variabel X itu dapat mengakibatkan perubahan pada variabel Y seperti itu. Pada pendekatan ini terdapat dua metode yang sering digunakan, yaitu metode regresi dan korelasi, dan metode input output. Yang paling sering digunakan ini metode regresi dan korelasi ya. Apalagi nanti kalian di tugas akhir menggunakan analisis regresi tunggal atau regresi linear berganda. Ini sebenarnya kalian lebih lanjut dijelaskan di mata kuliah S1 SKB ya, studi kelayakan bisnis sama metode manajemen operasional. Ini sebagai dasar aja biar kalian tahu nantinya. Terus ada analisis ekonometri ya. Jadi pendekatan ini dilakukan berdasarkan persamaan regresi yang didekati secara simultan. Simultan itu apa? Secara bersamaan.
Jadi pendekatan ini sering digunakan untuk perencanaan ekonomi nasional dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, sekarang teknik peramalannya nih, dapat macam-macam variasi ya, tergantung pada pola data yang ada. Ini ada pola horizontal. Pola horizontal ini terjadi saat observasi atau penelitian. Ya. Fluktuasi di sekitaran suatu nilai konstan atau min yang betul horizontal. Gitu. Jadi garisnya horizontal ya. Terus. Kayak gini ya. Data ini disebut juga data stasioner. Ya. Jadi geraknya naik turunnya fluktuatif dan nggak banyak dan lebih ke arah cenderung garis lurus ya. Gitu. Data ini disebut juga data stasioner. Contohnya adalah suatu produk yang penjualannya nggak meningkat atau menurun selama suatu waktu tertentu. Itu menggunakan data horizontal. Ini tren penjualan dari bulan ke bulan menggunakan data horizontal. Terus kalau pola tren ini data tren terjadi ketika data pengamatan mengalami kenaikan atau penurunan selama suatu waktu. Ya, misalnya data penjualan suatu produk yang terus meningkat atau menurun, gitu ya. Ini bentuknya beda. Kalau itu bentuknya lebih ke arah garis ya, turun. Kalau ini lebih ke arah titik-titik bilangan yang meningkat atau menurun. Pola tren ini. Terus kalau pola musiman itu terjadi ketika suatu data dipengaruhi oleh faktor musiman. Ya. Misalkan data akan berulang di waktu yang tepat ditentukan selama satu waktu. Misalkan data penjualan eh, apa produk buah ya musiman ya. Jadi misalkan durian ya. Di musim ini di pada bulan pertama kedua akan meningkat, yang selanjutnya akan menurun karena nggak berbuah dan sebagainya. Nah ini garisnya lebih rendah ya dari data horizontal ya. Terus ada yang namanya pola siklis ya. Terjadi jika dari data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang. Ya. Pola data seperti ini sangat berguna dalam peramalan jangka menengah. Jadi ini lebih renggang karena periode waktunya lebih panjang. Oke, terus dalam melakukan peramalan ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan hingga proses peramalan selesai. Jadi yang pertama, menentukan data yang akan digunakan, ya. Kalau data apa, data historis mana yang akan digunakan. Terus yang kedua, melakukan identifikasi pola data yang akan digunakan. Ya. Terus yang ketiga, memilih metode peramalan yang digunakan sesuai dengan pola data yang telah diidentifikasi. Ya. Metode peramalan dulu yang tadi, ini, tuh, ya. Jadi metode peramalan pakai yang apa? Misalkan pakai time series analysis, pakai metode yang mana? Gitu. Yaitu moving average, exponential smoothing, atau analisis. Gitu. Ini lebih ke arah sistem IT ya, sistem dan sebagainya nggak saya bahas. Nah, kalau dalam soal ini arsitekturnya aja, contohnya arsitektur IT, ya, sistem IT. Ini blok diagramnya yang telah ditentukan oleh peneliti di sini adalah dari penentuan data, terus nggak kelihatan ya, Mas? Tampil ini, kelihatan nggak? Kecil ya? Nah, ini dari penentuan data apa yang digunakan, data historisnya, terus identifikasi pola datanya apa, terus menentukan metode peramalan seperti tadi, moving average, dan sebagainya, terus menginput data penjualan, ini ya prosesnya, menginput data penjualan pada suara yang berkara di contohnya, terus melakukan kegiatan peramalan. Ya, peramalan ini hubungannya ini menggunakan dua metode yang dalam kasus ini, yaitu menggunakan metode trend analisis sama single exponential smoothing. Ya, masing-masing metode mempunyai hasil peramalan tersendiri, gitu, dengan menghitung nilai Yogi, ya, safety stock, SS ini safety stock ya,
stok pengaman, EOQ, Economic Order Quantity, dan Reorder Point. Untuk poin untuk titik pembelian ulang, untuk perencanaan pembelian dan manajemen persediaan dan inventory. Gitu. Jadi soal ini ingin menghitung ketiga unsur nilai ini SS, EOQ, dan ROP untuk rencana pembelian di masa mendatang dan persediaan manajemennya gimana yang akan diperbaiki. Itu akan menghasilkan suatu informasi keseluruhan. Ya, setelah penjelasan lebih lanjut, yaitu penentuan data. Itu penentuan data ini, Nah, data ini, yang tahap awal ini dilakukan untuk mengetahui data yang digunakan ya dalam proses forecasting atau ramalan. Data yang digunakan adalah data barang dengan jenis makanan dan minuman. Ya, ini mengambilnya ini contoh sampelnya itu 30 barang. Terus identifikasi pola data. Ini proses identifikasi pola data yang dilakukan dengan mengetahui pola yang terbentuk dari masing-masing barang atau produk, ya, yang kemudian dapat ditentukan pada peramalan yang akan digunakan. Ya. Pola yang terbentuk tadi setelah proses identifikasi adalah secara apa? Ya. Jadi datanya secara horizontal atau acak atau tren seperti ini tadi ya. Pola datanya seperti apa? Ya. Horizontal atau tren seperti ini. Jadi data historisnya soalnya tadi ya, atau musiman atau siklis. Terus penentuan metode peramalan, ya. Metode peramalan ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Minitab namanya, yang akan menilai MAD, Moving Average Demand, atau permintaan terhadap Moving Average pembelian rata-rata dari masa mendatang. Ya. Metode peramalan yang digunakan adalah metode yang memiliki nilai MAD terkecil, ya, berdasarkan aplikasi tadi. Berdasarkan pengelompokan yang telah dilakukan, metode dengan nilai MAD terkecil yang dapat digunakan dalam proses peramalan pada proyek akhir. Ini dua metode ini nilainya terkecil ya, berdasarkan aplikasi dari statistik namanya Minitab. Ini trend analisis sama single exponential smoothing. Terus kepada tahap input data, jadi data yang digunakan pada pembuatan sistem ini bersumber dari perkecualian, jelas ya dari sumbernya, yang merupakan salah satu perkecualian di daerah Pekanbaru, contohnya di sini. Ya. Data yang digunakan adalah data transaksi penjualan barang seperti makanan dan minuman ringan. Ini pada waktunya 2 tahun, 2017 sama 2012 intinya dia. Terus ke arah tahap ramalan atau forecasting. Ya. Jadi pada sini pendekatan peramalan yang tadi ini bentuk barangkali adalah time series, ya. Time series analisis dengan metodenya, metode trend analysis dan metode single exponential smoothing yang digunakan. Dua metode ini ya. Karena kenapa? Karena memiliki nilai MAD kecil pada aplikasi statistik, gitu ya. Terus masing-masing metode akan menghasilkan angka ramalan sendiri dan menggunakan admin dapat membandingkan nilai mean absolute device atau deviation. Deviasi nilai absolut rata-rata ya sebagai nilai kesalahan peramalan yang ditemukan dari masing-masing metode untuk mengetahui angka peramalan yang cocok yang digunakan. Nah, nilai MAD kecil ini memiliki angka ramalan lebih baik. Ya. Jadi di aplikasi statistik, kalau nilai MAD-nya terkecil, maka angka ramalannya lebih baik. Ada backsound-nya ya. Terus ini kan ada dua nih yang digunakan. Ada single exponential sama trend analysis ya. Single exponential smoothing ya, ini digunakan dari rumusnya nih ya, estimasi level A oleh O. Seperti ini bisa dibaca sendiri. Untuk penghitungan selanjutnya saya nggak jelasan ya, saya rumus dan penelitian soal lebih ke arah statistik sama SKB ya, sebetulnya bisnis ya. Ini lebih ke arah konsepnya aja, proyeksi bisnis. Kalau trend analisis ini cocok digunakan pada saat data permintaan penjualan memiliki faktor trend. Jadi data permintaan penjualan di cepot solai PK ini maksudnya memiliki permintaan tertentu pada suatu periode tertentu.
G, T dengan A plus BX. A dan B ini koefisiennya, G-nya penjualan pada periode T. X ini waktu tertentu dalam kode. Ini ini saya taruh di e-learning artikelnya. Saya taruh. Nah, jadi yang nilai MAD ya, MAD ini mean absolute atau deviation ya. Ini merupakan perhitungan kesalahan nilai peramalan untuk menentukan angka peramalan terbaik. Ya. Ini kuncinya di nilai MAD ya. Rumusnya itu MAD berat tahun tiket data periode tertentu sama dengan 1/n dikalikan AT ya. N itu apa? N jumlah rekod data pada suatu periode dikalikan dengan AT nilai absolute time series. Nah, ini. Terus kalau processing planning ini buat perencanaan untuk melakukan pembelian dan manajemen persediaan atau inventory. Perhitungan yang dilakukan yaitu menggunakan service stock atau stok pengaman ya, untuk mengetahui jumlah persediaan minimal di tempat penyimpanan. Jadi service stock ini harus persediaan yang harus ada di suatu toko atau tempat penyimpanan dari stok awal ya. Ini harus ada buffer stoknya atau pengamannya. Jadi nggak mungkin dipres oleh suatu bagian purchasing dari perusahaan. Berarti stok pengamannya dengan rumusnya ini ya. Penjualan maksimal dikurangi rata-rata penjualan dikalikan LT, lead time. Ya. Lead time ini waktu tunggu ya. Ini ya maksudnya. Jadi antara waktu tunggu antara penjualan dengan penjualan dengan pembelian dari pihak purchasing perusahaan. Kemudian mencari nilai EOQ, ya, ini economic order quantity atau jumlah beban ekonomis, ya, dengan rumusnya akar 2 kali S kali T per H. S ini biaya pemesanan, terus D ini permintaannya dibandingkan dengan H, dimana per tahun. Gitu ya. Setelah EOQ mencari nilai ROP, ini ROP ini reorder point quantity yaitu pemesanan kembali sama dengan LT atau lead time ya. Lead time tadi ya waktu antara pemesanan barang ke supplier atau processing dibandingkan dengan waktu penjualan. LT kali D, permintaan D itu demand ya, demand permintaan data plus satu stok tadi. Jadi harus ngitung satu stok dulu, baru ngitung ROP. Gitu. Ini berkara teknis. Ya. Jadi cukup. Ya, Rena kan dari konsep tadi. Absensinya jangan lupa ya, teman-teman ya. Udah bisa ya, Mbak ya? Di learning-nya? Udah ya? Ini sebenarnya ada metode ini ya, untuk regresi korelasi ini bicara statistik nanti. Karena kan gampang pelajari lagi, soalnya di mata kuliah tadi, SKB. Tadi. Udah dapat statistik belum? Sudah. Di semester? Semester 2 berarti ya. Dijelasin nggak soal regresi korelasi itu? Dijelasin nggak, Pak? Kayak gini, regresi sederhana gitu. Hah? Ya gimana? Ini. Ya. Yang ngajar siapa sih statistiknya? Pak Bayu. Saya harus nyamakan persepsi nih. Karena anggapannya saya udah tahu soal kalian statistik itu.
Jajaran nggak kayak metode regresi, terus korelasi, ya, kalau gini loh, yang ini sederhana, terus korelasi, ini diajarin nggak teman-teman? Di statistik, diajarin ya? Ya. Beda ya? Udah, diajarin. Oh gitu ya, wes sudah berarti ya, udah tahu ya. Nah ini nggak saya ulang lagi, soalnya ini lebih ke teknis ya. Ini nanti berguna sekali penghitungannya pada waktu kalian tugas akhir atau skripsi ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama dosen pembimbingnya. Kalau udah semester 7. Ya. Oke, ada ditanyain tentang tadi metode peramalan. Peramalan ini kalau asumsinya kalau bicara forecasting itu lebih banyak ke para penjualan ya. Jadi teknik permintaan pelanggan itu kayak gimana sih di suatu ini toko atau suatu penyedia menjual produk atau jasa. Dan dari kedua teknik ini yang lebih sering dipakai adalah kuantitatif karena ada dasar datanya. Polanya. So, ini saya jelaskan antara kisar sumbernya dari matematika bisnis, statistik bisnis, sama studi keuangan bisnis. Kalau tentang pada dulu pengawasan itu seperti apa, sebagainya itu lebih dijelaskan ke arah SKB nanti. Yang ini kalian tahu prosesnya gini ya, yang ini ya. Dari petunjuk data sampai dengan metode apa yang digunakan hingga menghitung nilai lagi. Jadi ini informasi keseluruhan ini yang akan digunakan sebagai bentuk dasar forecastingnya bagi perusahaan. Ini outputnya nih, informasi keseluruhannya. Di sini saya taruh di turning filenya ini, bisa kalian pelajari juga. Ada yang mana kuliah SKB, studi keuangan bisnis di semester berapa? Dapat silabusnya. Belum ya, belum perhatikan ya. Oh, di semester 5. Silakan kalau ada yang kan. Nah, garis besar dari proyek bisnis teman-teman. Hari ini khusus
Satu kuliah ini aja ya? Iya. Tapi hari lainnya penuh. Senin sampai Jumat ada semua. Ada kuliah. Rabu satu juga. Oh gitu. Hmm. Oh, iya. Akhirnya daring. Oh, nyimak e-learning aja. Ya, ya. Silakan kalau ditanyakan. Setelah UTS itu belum ngasih tugas ya? Belum ya, Mbak ya? Di pertemuan berikutnya aja. Silakan kalau ditanyakan. Backsound-nya ya. Berhubung waktu zoom-nya juga mau habis ya teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa disimpan buat minggu depan. Saya kira dulu ya kuliahnya. Mohon maaf kalau salah kata. Terima kasih sudah mengikuti kuliah dari awal hingga akhir. Teman-teman. Dulu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.